Shalom. Ya, terima kasih untuk kedatangannya dari GKJW Paris, sekarang dan GKJW seluruh Indonesia. Meskipun tidak ada. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bisnis wedding fotografi. Harapannya sih kita bisa buka kayak potret ini, kita bisa menyaingi yang di atas itu. Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi, owner dari potret itu tadi adalah Tio Marte. Ini teman saya sekelas di UNT Kediri, tapi dia terus kuliah lagi S2, saya di SD. Ya, mari kita memulai acara ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dulu, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami. Kami akan belajar tentang bisnis fotografi ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, menolong kami untuk mengerti setiap apa yang disampaikan oleh pemateri. Berkatilah jalannya acara ini, awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang langsung saja kita sambut pemateri kita, narasumber kita, Mas Tio Marte. Kita tepuk tangan. Ini langsung ya. Selamat malam, shalom teman-teman. Ini di lokasi dulu. Nah, jadi perkenalkan saya Tio, dan di sini saya awal dibuka ya. Sekali lagi di sini saya nggak menggurui, tapi kita sama-sama belajar, sharing aja yang pernah saya alami, apa nanti akan saya keluarkan di materi saya kali ini. Oke, siap? Ya, berapa orang? 20.000 ya ini? Banyak sekali. Oke, sharing di potret. Jadi pertama saya adalah owner dari potret. Jadi saya akan membedah bisnis wedding fotografi yang pernah saya alami dan saya kerjakan sampai sekarang. Nanti kita akan belajar bersama. Next. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal jangan sayang-sayang ya. Pokoknya kok kerja soalnya. Perkenalkan saya Ari Agustio M.Com. Jadi saya lahir 28 Agustus 93 dan tahun 2011 sampai 2016 tuh di UNT Kediri, temennya Mas Lunen Egarista ini. Dan setelah itu saya meneruskan di Universitas Amikom Yogyakarta untuk S2 amal linear. Selanjutnya 2018 sampai sekarang saya tukang foto. Salah jurusan begini. Di sini ada yang salah jurusan? Gak ada. Gak ada. Itu masih sekolah semua tuh. Sekolah semua. SMK. Ya, ada yang kuliah? Katakan. Gak ada yang kuliah? Gak ada yang kuliah. Oke, Instagram saya Tio Marte, bisa di follow nanti teman-teman. Next. Nah, kenapa saya memilih jadi tukang foto? Ini landasannya. Harus punya banyak duit. Menurut saya ini adalah salah satu perjalanan di saya yang sudah saya temukan. Oh, ternyata di sini peluangnya banyak. Kenapa saya memilih wedding fotografi? Jadi tahun 2016 itu saya ikut bekerja sebagai asisten salah satu kasat reskrim di Polres Kediri di Paris itu. Saya dibekali dengan fotografi. Saya suruh foto itunya, foto konten Instagram dan lain-lain. Saya belajar foto di situ. Tapi lama-kelamaan saya berpikir gimana sih caranya mendapatkan uang dari fotografi gitu.
Saya mencari-cari, pernah saya belajar Shutterstock, tahu ya Shutterstock ya? Shutterstock terus sama apa namanya foto-foto konten di kafe, sama foto model dan lain sebagainya. Tapi saya menemukan foto wedding fotografi ini adalah perputaran uang yang sangat cepat gitu. Benar nggak? Setuju nggak? Ada yang sudah dapat job di wedding atau yang lain? Boleh kata? Nah, masnya itu biasanya dia apa mas? Apa? Foto wedding juga. Nah, itu udah punya brand masnya? Belum. Nah itu masnya belum punya brand tapi udah dapat job loh. Maksudnya pasarnya itu banyak banget gitu. Di culture kita itu seolah-olah menikah adalah sebuah keharusan gitu. Jadi pasarnya itu nggak akan pernah habis. Jadi wedding fotografi adalah pasar empuk yang harus kita masuki untuk bisnis fotografi. Itu menurut saya wajib sih, soalnya perputaran uangnya cepat. Orang dealing langsung selesai job, langsung bayar, pun selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya company profile atau foto katalog, foto fashion, berapa nominal yang didapat dari foto fashion di Kediri khususnya? Berapa? Satu foto berapa gitu? Tapi foto wedding bisa kita buat paket dari sekian ratus ribu sampai sekian juta. Jadi perputaran uangnya besar, peminatnya banyak. Ya tinggal kita menyiapkan aja kapasitas kita bisa nggak menampung pasar-pasar itu. Jadi harus punya banyak duit. Saya mulai dari sini, bisnis wedding fotografi. Next, but how? Lanjut, jadi pengusaha. Yaitu perjalanan saya dari pengusaha, salah satunya dapat di wedding fotografi ini. Nah, di sini sudah bisa fotografi semua teman-teman. Angkat tangan yang sudah pernah megang foto? Belum? Lah kok menengah ini? Wes diuji ya? Gak, masnya ini udah ada yang sudah berkecimpung di fotografi? Udah belum? Belum ada, cuma masnya itu aja. Itu sama video tuh. Saya kemarin dapat apa namanya sharing sama si siapa namanya? Di sini panggilannya siapa? Tweetnya di itu, yang garis kan? Apa? Apa? Rista. Oh iya. Jadi biar kita frekuensi gitu. Jadi Rista itu sharing bahwa di sini tuh ada beberapa SMK lulusan multimedia, benar ya? Jadi tuh bingung gimana sih caranya mengelola dan lain-lain. Menurut saya salah satu pasar yang basah yang sangat dibutuhkan sekarang adalah wedding fotografi. Dan saya pun di brand Portrait itu masih apa namanya juga gak cuma fotografi tapi juga videografi, dan itu juga masuk ke vendor lain. Contohnya videografi kayak dokumentasi seperti Mas siapa ini namanya? Mas Evan. Nah itu saya juga butuh. Maksudnya vendor-vendor seperti saya dan mungkin banyak di luar sana. Brand-brand fotografi itu juga butuh jasa-jasa seperti ini untuk melengkapi paket-paket yang disediakan di brand tersebut gitu. Jadi sebenarnya pasar yang basah banget untuk mencari uang. Yang pertama, why wedding photographer? Perputaran uang yang cepat. Sudah yang saya katakan tadi itu cepat banget perputaran. Misalnya ya kayak tadi billing, foto, dapat uang. Dan itu paketnya sudah lumayan, ya satu klien bisa sampai 2 juta, 3 juta, bahkan di Pemkot pernah sampai ada yang 14 juta. Itu di Kediri loh. Jadi ada orang yang foto wedding itu dengan harga 14 juta foto dan video. Dan kalau kita ngomongin apa namanya pasar, itu di atas sana masih banyak pasar-pasar yang belum Pemkot jangkau gitu. Ada yang startnya dari 14 juta sampai 50 juta malah. Itu kan pasarnya ada, tinggal kita gimana menangkap pasar itu. Oke, foto pernikahan saat ini menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan. Itu sudah nggak usah saya jelasin lagi, itu memang sudah terjadi saat ini gitu.
market ada dan besar, marketnya besar. Anggap aja ada sebuah kolam nih, atau apa ya, sebuah kolam ikan yang ikannya banyak. Cuman belum bisa fotografi. Cuman punya jaring nih. Jaring kalian masih kecil gitu kalau misal belum bisa fotografi. Gimana mau nyerok ikan sebanyak itu gitu. Jadi harus dibangun skillnya, terus brandnya. Jadi ada sesuatu kolam yang butuh sesuatu kita sediakan. Itu yang saya lihat ketika saya memutuskan untuk menjadi wedding photographer. Wah, ini ada peluang nih. Diri aja ada 1 juta, 2 juta sampai 6 juta itu laku. Kenapa nggak saya sediakan jasa-jasa tersebut? Jadi di sini saya minta teman-teman ambil polanya saja ya, jangan nggak harus di wedding fotografi sih. Kita melihat sebuah bisnis tuh, misalnya nanti mbaknya ada hobi apa sih? Yang di sini mungkin yang ada hobi yang berpotensi seperti itu ada nggak? Apa itu? Masnya? Kelihatannya apa? Apa? Tidak ada hobi yang berpotensi. Gak. Maksudnya ada yang suka fotografi, ada suka kaos-kaos lokal, itu ada nggak sih? Jadi gini, saya di sini sambil belajar polanya ya. Jadi ketika kalian mempunyai sesuatu apapun yang bisa kalian kerjakan di rumah, itu cari dulu kira-kira marketnya tuh di luar tuh ada nggak sih? Contohnya misal saya punya kafe Pet Corner di Katang tuh. Di kafe banyak ya, tahu ya? Ada namanya Opui, SK dan lain-lain. Kenapa kok saya memberanikan diri untuk membuka kafe lagi? Karena di situ menurut saya ada pasar yang terbuang. Misal di SK sama Opui dan lain-lain yang bagus-bagus itu kan harganya mahal, benar nggak sih? Setuju nggak? Ada beberapa remaja dari kita itu yang menganggap harga mereka itu mahal. Nah di situ saya menyediakan tempat dengan harga yang lebih murah dan suasananya mirip-mirip gitu. Jadi ada market yang saya tampung gitu. Ketika teman-teman mempunyai ide apapun, cari dulu marketnya ada nggak. Ketika ada market itu butuh yang seperti apa sih disediakan. Ini polanya seperti itu. Saya mengambil wedding photography itu sama. Jadi marketnya apa? Marketnya ada nggak? Permintaannya besar nggak? Kalau besar kami sediain jasanya. Next. Nah, di sini di wedding photography menurut saya ada dua market. Yang pertama market industri. Ada dua, market industri sama idealisme. Yang pertama industri. Industri itu memikirkan dan mencari tahu apa sebenarnya permasalahan dari klien dan audiensnya, lalu berikan solusi untuk klien dengan karya yang solutif. Skill yang dibutuhkan adalah problem solving. Orang pengennya apa? Kita ngasih sesuatu yang menuntaskan masalah mereka. Kalau idealisme di sini ada berkarya berdasarkan keinginan dan kepuasan pribadi, dan sedikit kali memikirkan permasalahan dari si klien dan audiensnya. Yang dibutuhkan adalah seni yang estetik dan taste of art. Jadi seninya tinggi. Di wedding itu ada dua, foto yang cantik, kelihatan dekorasinya, sama foto-foto yang unik. Jadi ada dua sudut pandang foto ternyata di wedding fotografi. Itu masih di wedding fotografi, belum di seni bisnis fotografi lainnya. Jadi kita ketika kalian tahu apa kalian mau di mana, itu cari tahu benar marketnya seperti apa, industrinya seperti apa, keinginannya market seperti apa, cari tahu, digali terus. Next. Nah ini industri atau sama dengan marketnya besar. Jadi foto-foto seperti ini itu kesukaan mayoritas orang, benar ya? Foto cantik, foto keindahan, itu marketnya besar. Dari misal dari 10 orang lah. Di next dulu aja.
Nah, foto-foto seperti ini. Next lagi. Nah, idealisme seperti ini. Next. Nah, ini dua taste foto yang berbeda. Jadi dari 10 orang bisa kembali foto seperti ini sama yang tadi. Kira-kira teman-teman yang memilih senang foto ini boleh angkat tangan. Pembandingnya nih. Nah, kalau kalian menikah, pengen difoto cantik atau foto nih? Cantik apa nih? Cantik unik. Masnya cantik. Apa? Gimana? Kita foto cantik ya. Maksudnya mayoritas orang fotografi itu suka market yang awal tadi, marketnya besar. Dari sini saja kita bisa lihat banyak orang yang suka market foto-foto industri, dan portrait itu mainnya di sana. Banyak pelaku seni fotografi yang menganggap foto portrait itu biasa, ya memang biasa gitu. Tapi ada orang yang suka gitu. Jadi saya mengabaikan foto keinginan foto-foto yang seperti ini. Tapi sesekali untuk memenuhi ego fotografer, foto seperti ini juga menurut kita bagus gitu. Next. Tadi. Nah, foto-foto seperti ini unik, ada seninya gitu loh menurut kita fotografer gitu. Tapi nggak banyak orang yang menyukai hal ini. Sekali lagi, concern portrait itu adalah di bisnis. Di bisnis adalah menyediakan solusi bagi teman-teman yang mempunyai masalah tersebut gitu. Next, bagaimana memulainya? Lanjut. Pertama, udah lakukan aja, just do it, mojokan sana. Ketika kalian pengen apapun, pengen belajar di mana, terus pengen ini, pengen itu, yang menurut kalian ini potensi, udah lakukan saja. Keyakinan saya gitu, saya pribadi punya prinsip, ketika aku memulai sesuatu, udah jalan aja. Ketika jelek, ya memang jelek, memang awal. Kadang dari kita tuh gak bisa menerima bahwa karya pertama kita pasti jelek gitu. Misalnya masih pengen jadi fotografi, mau masa upload ya macam elek gitu belajar. Masih ketika kita takut dengan hal itu, ya kita gak akan jadi apa-apa gitu. Ketika kalian takut jelek, ya memang elek. Ketika kalian puas api karyanya, kalian nggak di posisi itu sekarang. Jadi nikmati proses itu gitu. Wani ya lah, just do it gitu. Belajar mengoperasikan kamera editing lalu fotoin orang-orang terdekat. Itu yang saya lakukan. Berarti ya cari tahu dulu kamera cara motret yang nggak blur itu seperti apa. Kan di sekarang banyak kan referensi di Instagram dan sosial media lainnya. Udah dicontoh aja. Ada yang bilang amati tiru modifikasi, no. Yang pertama itu ada amati tiru pelak ATP itu. Ketika kalian pelaknya belum iso modifikasi gitu. Tapi saat ngamati tiru pelak itu jangan diekspor di media sosial. Soalnya kadang ada orang yang julid, terus ada orang ini hak cipta dan yang desain grafis. Contoh aja yang awal mengamati tiru pelak, baru dimodifikasi dikit-dikit. Terus anggap itu sebagai karya kalian, kan nggak masalah kan, sudah dimodifikasi. Jadi polanya literasi visual di Instagram banyak, di Google, di YouTube itu udah banyak ilmu secara gratis. Fokus dan kedam. Nah, ketika sudah menemukan dua ini dan pasarnya sudah ada, benar-benar fokus gitu. Saya juga stand up komedian. Saya ikut salah komunitas di Kediri, stand up komedi. Ada juga saya admin Instagram. Saya memiliki page Kediri dan page Malang dan lain-lain. Itu saya tuh masuk dalam komunitas-komunitas tersebut. Saya cari tahu di mana saya bisa untung di komunitas-komunitas tersebut. Ketika saya menemukan page potret, saya juga masuk ke komunitas fotografi di Kediri. Dari semua komunitas ini saya mendapatkan ini potensinya bagus untuk penghasilan saya nanti. Akhirnya saya dalami benar-benar di situ.
Jadi jangan takut bersosialisasi, udah berteman dengan banyak orang. Tapi pilih teman-teman yang memang benar-benar menguntungkan buat kalian. Kan masuk dulu nih sana-sana, coba aja lah semuanya. Mau ngasih muda kan. Next. Nah ini adalah saya ini UMPP batch 2 ini adalah Ulfa Merdeka Party Planner. Ada yang sudah tahu? Boleh angkat tangan. Sudah tahu? Tahu ya? Masih tahu Ulfa Merdeka Party Planner? Cuma baikin tok sih kalau. Kalian main di sini. Oh jadi itu namanya apa? Nah jadi saya ceritakan Ulfa Merdeka Party Planner ini adalah salah satu wedding organizer yang menurut saya sampai sekarang masih terbesar di Kediri. Dan timnya solid, bener nggak Pak? Di situ waktu ini 26 Juni 2019 itu saya ketika mereka ada perekrutan itu saya daftar, benar-benar daftar untuk menjadi freelance dia. Ulfa Merdeka Party Planner itu apa ya? Saya ini benar-benar pengen belajar di wedding gitu. Jadi ini adalah keseriusan saya untuk mendalami apa yang saya tekuni gitu. Benar-benar di sini saya jadi apa namanya freelance dan gajinya bodo amat. Saya nggak mikir gaji sama sekali, tapi saya pengen mencari ilmu yang benar-benar mensupport perusahaan saya. Gitu. Dan di sini adalah ketika apa namanya interview itu saya ditanyain, masnya benar ikut sini, soalnya mereka tahu bahwa di CV itu lulusan saya S2 gitu. Kan batinnya mereka kan ini mau goblok kan. S2 ngapain apa jadi freelance seperti ini gitu. Tapi aku berbodo amat. Tujuanku fokus ke bisnisku. Jadi ketika kalian sudah bergelar tinggi atau apapun, aduh kalau kalian belum mandi, belum belajar, jangan tinggi gara-gara cuma sekedar gelar. Next. 9 Juli 2019. Ini saya belajar di Yogyakarta ini saya. Di komunitas Yogyakarta. Ketika ada salah satu komunitas Jogja itu posting anniversary mereka mengadain acara share, saya ikut. Ini adalah bentuk benar-benar komitmen saya terhadap wedding photography ini. Jadi ketika kalian mempunyai keinginan, seberapa besar keinginan itu kalian capai gitu. Kalau kalian aku naik bisnis show, nggak perlu dulu, itu mindset yang salah. Kita tuh harus benar-benar selalu belajar, nggak akan ada habisnya belajar itu. Next. 19 Desember 2019. Ini komunitas yang sama di Jogja, dan itu ada cap 1 hari. Di sini saya ya ikut satu networking, relasi, benar-benar relasi. Jadi gimana cara kalian menambah wawasan yang luas? Kalau kalian teman-temannya cuma sekampung gitu aja, perdebatan kalian mungkin cukup mentok di acara 17 Agustusan. Perbesar wawasan, perbesar networking. Jadi semua itu mungkin di sana ada solusi apapun yang belum ada di Kediri, gunakan itu gitu. Next. Ini yang terusan tadi, benar-benar saya tanya apapun yang keresahan saya. Gimana sih caranya menghadapi ini? Gimana sih ketika ada masalah A, B, C, D? Dan mereka di saat itu banyak yang pengalaman udah lama banget, sejak 2008, sejak 2003. Itu kesempatan saya untuk menanyakan masalah-masalah saya pada orang-orang yang sudah berpengalaman, dan saya lakukan di perusahaan saya. Next. Nah ini 23 Januari 2020. Jadi ini adalah buntut dari saya mengikuti workshop di Jogja tadi. Jadi ini adalah klienku, pemilik brand besar di Jakarta. Dia sudah menangani wedding artis di ibu kota. Dan ini adalah Ans Creator, itu fotografer wedding di Malang, itu sudah sangat besar. Kalau nggak salah dia terbesar di Jawa Timur Malang.
Nah ini lokasinya di Malang. Setelah workshop tadi, si Bang Alienko ini mengisi di workshop di Jogja itu. Akhirnya kenal, ngobrol, minta ilmu, sharing. Dan kemudian saat Januari 2003 ini, dia itu 2020 Januari ini, dia ke Malang gathering sama timnya. Dan di grup Jawa Timur, dia woro-woro, ada yang mau ngopi nggak? Dari situ, dari sekian puluh fotografer yang ada di Jawa Timur, cuma saya yang menanggapi ajakan ngopi tersebut di Malang. Akhirnya saya sama teman saya ini, tim saya Indun, nah ini kan itu di belakang. Jadi saya merelakan pergi. Kota itu belum punya mobil kendaraan sendiri, belum pernah. Saya sewa mobil. Terus saya nginep juga tempat seadanya ya. Itu saya sama istri, teman saya sama istrinya diajak. Tujuannya ini loh, ngopi gini. Cuma sekedar ngopi aja saya bela-belain seperti itu di Malang sana. Itu dadakan. Dan bersyukurnya saya di sana tuh ditemukan oleh si owner Anskreator ini. Owner Anskreator adalah panutan saya. Kok bisa ya perusahaan wedding fotografi sebesar itu? Dan rezeki saya di situ dipertemukan, akhirnya di situ obrolan itu sampai jam 12 malam kalau nggak salah. Itu daging semua. Maksudnya obrolan itu benar-benar obrolan yang bermanfaat untuk bisnis saya gitu. Pulang dari situ saya benar-benar manfaatkan kesempatan itu, saya perbaiki yang ada kurangnya di potret. Akhirnya dari ilmu-ilmu mereka saya dapat, oh ini toh yang harus dilakukan. Next, ini saya belajar wedding pre-wedding di Solo. Saya ngikutin di sini sama Leo Haryanto. Ini salah satu ambasador Sony Alpha dulu, Sony Alpha. Ini di Solo ya. Februari 2020 next. Nah, 4 Maret 2021 ini baru. Nah, di sini ada Alienko tadi yang saya ketemu setahun yang lalu. Saya benar-benar pengen ikut ini awalnya. Tapi saya berpikiran bahwa saya itu seharusnya belajarnya di bisnis bukan fotografi lagi. Jadi saya sudah menawarkan sama si Indun itu. Awalnya sih berangkat ya, soalnya aku kayak foto, aku cukup lah. Aku ingin memperbaiki belajar bisnis. Kan aku fokusnya di bisnisnya ya. Tapi kalau teman-teman fotografer itu benar-benar foto gitu. Dan di sini artisnya Govinda Rumi sama Gusma. Govinda Rumi ini lebih ke fotonya, lebih estetik seperti yang saya katakan tadi, yang art banget. Jadi kan teman-teman yang lebih butuh fotografi daripada saya. Tapi saya chat sekali lagi di grup Jawa Timur, tanya, Bang Ali ini berangkat gak sih? Oh iya, aku berangkat ke Bali. Akhirnya gak jadi saya limpahkan, aku berangkat ke sana. Tujuannya cuma apa? Cuma memperbaiki relasi, networking. Nampang intinya nampang. Jadi pas pertama saya nyampe ke hotel, itu langsung disambut, halo Bang gitu. Wah, ini mah dulu yang di Malang nyamperin kita ngopi. Sebegitu nempelnya saya dan brand saya di benak mereka. Nah ini cuma segitu aja menurutku sudah mahal. Karena ketika mereka ngisi apapun, teman-temannya banyak kan. Siapa wedding fotografi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemungkinan nama saya akan disebut. Itu kan branding, personal branding. Itu yang saya kerja. Next. Nah, ini baru kemarin. Gak ada 1 bulan. Itu saya berangkatkan tim saya, si Indun sama si Zaki, ini sama istri saya. Ini tim Peh Corner, jadi kafe. Benar-benar saya berangkatkan untuk mengikuti pelatihan tentang eksekusi, tentang bisnis, pengelolaan manajemen bisnis. Hanya sebegitu seriusnya saya mendalami bisnis ini. Soalnya benar-benar menguntungkan. Tujuan saya gak cuma mensejahterakan saya sendiri, tapi teman-teman juga harus sejahtera gitu. Mereka juga lebih pengennya mereka juga lebih pintar gitu. Next.
Ide bisa dicuri, eksekusi tidak. Bener nggak? Setuju nggak? Contoh deh gini, teman-teman, ketika sekarang anggapnya belum ada Gojek sama Grab, bener nggak? Bisa bayangkan ya. Sekarang nggak ada Gojek, terus teman-teman mempunyai ide bahwa, wah aku pengen mendirikan Gojek, idenya ini. Kira-kira bisa besar nggak di tangan kalian? Enggak kan? Ya, dibangun. Gimana cara ketika ada kesempatan? Gimana caranya kita benar-benar bisa mengambil kesempatan itu? Gitu? Orang yang beruntung adalah ketika orang dapat kesempatan, dia sudah berkompeten untuk kesempatan itu. Masuk nggak? Paham nggak? Jadi ketika misalnya nih, saya punya potret, Mas, potret handelen, tak kei sama, bisa berjalan nggak? Morat maret kan ya. Maksudnya untuk mengejar kesempatan itu harus benar-benar kalian itu siap dengan kesempatan tersebut gitu. Investasi paling mahal bukan kamera, bukan mobil, bukan apa, tapi leher ke atas. Itu paling mahal. Semuanya bisa dicuri kecuali ide, otak, jalan pikiran kalian, mindset kalian. Jadi mulai sekarang mumpung belum telat, kasih energi positif ke pikiran kalian, mindset itu. Next. Pasti kamu pernah kan lihat beberapa tipe usaha yang sama tapi hasilnya beda. Ada yang dilaku, ada juga yang lebih seperti. Next. Mungkin bisa saja kamu melihat, mungkin bisa saja kamu juga membuat bisnis yang sama dengan kompetitor tapi beda eksekusi, beda juga hasilnya. Next. Ibarat masak, udah dikasih resep dan stepnya, tinggal ikutin saja tapi tetap masakannya berbeda. Sama dengan bisnis, hasilnya akan berbeda-beda tergantung eksekusi. Jadi temukan usaha atau bisnis karena kamu passion, suka atau tahu alur. Jadi poinnya itu temukan dan fokus. Untuk masa pencarian, teman-teman mungkin masih masa pencarian ya. Main yang jauh, pulang yang pagi. Itu temukan tujuan itu. Next. Potret. Kenapa potret gitu? Namanya ya, kenapa potret ya gara-gara saya udah punya diri itu. Dulu namanya fotografi kan, awalnya ya. Bener, sebelum 2018 ada fotografi. Awalnya gak awasik banget. Kita ganti apa ya? Fotografi kok gak enak, potret ganti ya. Yes kan. Itu gantinya 18 Desember 2017. Berawal dari murah lalu cari pijakan untuk lompatan berikutnya. Potret sama, dulu itu startnya itu ada 650, 950 itu untuk foto wedding. Itu murah banget sih gitu. Soalnya kan fotografer wedding itu apa ya, mengabadikan momen untuk seumur hidup gitu. Kan kalau benar-benar bagus pelayanan fotonya, kalau di harga itu menurutku murah banget. Soalnya perjuangannya kalian tahu sendiri tadi. Dan sekarang alhamdulillah ya, itu sudah di angka 6 juta sampai 14 juta. Dan akan saya kejar terus sampai pasar-pasar berikutnya. Pengusaha sama dengan passion saja tidak cukup, kuasai alatnya, kuasai caranya. Kalau nggak tahu mana cari workshop, cari pelatihan, cari sharing. Bahkan kalau perlu yang bayar mahal sekali. Next. Nah ini 2019 saya masih pakai kamera Canon 600D sama lensa Vic 50 Market juga. 2020 saya punya 4 kamera, ada Sigma, ada lain-lain, Zoom dan lain-lain. Dan juga sekarang udah ada mobil dari Pekhutan ini untuk benar buat apa ya, kayak pelayanannya lebih oke lah. Jadi kita lebih profesional. Terus kamera kemarin baru beli satu lagi
Dan teman saya itu sudah beli kamera sama lensa Sigma seharga berapa tuh? 20 juta ya. Dan itu pun di fotografi itu masih jauh banget, bahkan ada yang kamera itu ada yang 100 juta. Itu belum di posisi sana. Sekarang sedang kita upayakan untuk menuju pasar-pasar yang lebih besar. Next. Nah ini si Inun dari 15. Nah ini di studio saya baru ini 2018 akhir itu baru jadi studio saya, dan saya menjual motor R15 saya untuk membangun studio. Keren kan? Aku biar keren kayak Boyer Reva. Ngerti ya Boyer Reva? Maksudnya itu cuma keren doang gitu loh. Tapi dompetnya tipis gitu. Makanya aku lebih realistis aja. Lah aku ingin terus aku benar banyak uang. Tapi ketika aku menjual ini dengan harapan suatu saat aku akan mendapatkan lebih banyak, bahkan mobil apapun akan aku dapatkan dari pengorbanan ini. Ini. Tapi di sini 2019 mindset saya di sini kan ada papan nih. Itu ada tulisannya. Suatu saat itu ada banyak. Ada studio, terus kreatif agency, ada potret, cafe, ada nggak sih? Intinya saya pengen bikin brand ini besar. Dan sampai sekarang seolah-olah itu Tuhan mensupport keinginan saya gitu. Kalau kita benar-benar serius, seolah-olah itu alam semesta yang mendukung. Udah jangan takut gitu. Jadi sampai sekarang pun 3 tahun ya, ada kafe, ada tim, ada kamera yang banyak, mobil, sama kaos. Nggak pakai apa. Saya punya brand kaos juga, Store. Terus memang sekarang masih merintis dan perjalanan saya masih panjang, nggak cuma di sini. Next. Ini tim saya 2020 ada 1, 2, 3, 4, 9. Ini berselang 1 tahun dari keadaan yang tadi. Dan sekarang ya ada beberapa komputer di rumah, sudah dipermudah fasilitasnya. Dari perjuangan 1 kamera itu tadi. Dan editing saya masih kembali. Ini masih laptopnya istri saya saat kuliah. Laptop saya kuliah, kalau tanya Rista, itu laptop saya kuliah itu Exio dan dengan RAM 1 GB. Jadi game buka foto yang keluar. Tapi saya percaya diri gitu. Bodoh amat. Kalau saat aku oleh. Ketika laptop saya 1 GB itu Exio itu rusak, dibuka mangap. Menyedihkan pokoknya. Itu ada kebetulan istri saya dan yang kami 4 GB lumayan. Sekarang di bawah kalau nggak salah. Dan itu semua yang menghasilkan sesuatu yang saya dapat hari ini. Jangan ragu lah. Kalau kalian ragu terhadap mimpi kalian, gimana orang lain gitu? Buktikan. Next. Ini tahun 2020. Next. Ini ada kafe gathering kemarin Februari. Ini di Batu yang tadi di setel tadi. Oh di setel sih. Di play. Maaf. Next. Ini tim foto saya, tim foto video sama freelance. Ada yang juga ikut. Sekarang tim kita udah hampir 20-an. Jadi 1 hari itu bisa 4 sampai 5 klien. Lompatan menurut saya itu lompatan yang besar. Banyak vendor-vendor lain bilang cepet ya. Bahkan sekarang di Instagram kalau teman-teman tahu, Pepota adalah wedding fotografer kediri yang volumenya terbanyak. Enggak apa-apa teman-teman. Enggak, tapi itu memang benar-benar yang sesuatu yang saya banggakan adalah ini. Soalnya benar-benar bukan dari nol lagi, dari min. Saya bangun ini semua. Next. Ini jadwal kita tahun 2016.
Dan ini pertama bertemu klien di kafe, dan saya bapak-bapak saat itu mau melunasi uang foto wedding anaknya. Saya jadi kafe, saya traktir, Pak silakan. Rono yang bayar tok terus tak tanda tangan. Kan ini gak penting banget ya. Iso aja transfer itu. Tapi saya berusaha menunjukkan bahwa saya ini profesional itu. Dari dulu saya sering berpura-pura profesional sampai saya benar-benar lupa kalau saya sedang berpura-pura. Jadi terus berpura-pura ya, kalian berpura-pura hebat nggak masalah. Sampai kalian lupa kalau kalian sedang berpura-pura hebat beneran nanti. Itu yang saya lakukan. Makanya saya percaya. Next, ini 2020 jadwal kontrak. Ya itu maksudnya. Jadi di saat pandemi kemarin, saat semua vendor vendor fotografi resah atas adalah keadaan ini, intinya sambat ya. Tapi kita berpikir gimana caranya ketika ada masalah baru, kita harus punya solusi nih gimana. Banyak yang di reschedule, banyak yang di cancel. Tapi kita mencoba bikin apa ya? Oh berarti orang itu tetap akan nikah, tetap pemberkatan, tapi dengan acara yang lebih kecil. Kita ciptakan harga pandemi lah intinya. Harga pemberkatan saja, akad nikah saja. Dan benar work gitu. Dan di 2020 saya rekrutmen tim banyak ya ini. Itu malah ketika Pak yang lain pemecatan ini itu kita nambah tim, kita nambah kayak mobil sama kamera itu nambah. Dan di akhir tahun 2020 saya malah membangun kafe. Itu kan berbanding terbalik. Ketika kita optimis terhadap peluang-peluang itu dan kita mengerjakan dengan benar-benar, kita akan dapat hasilnya gitu. Dan sekarang sedang diuji lagi. Kan kemarin ada edar bupati yang menunda hajatan. Wah, ini stresnya masa aku. Kemarin dia bilang sama teman-teman, kan di sini kan saya udah berjanji seminggu yang lalu ya saya. Nah, misi ya oke. Ini kan saya mentransfer energi positif ini melalui apa yang saya bicarakan hari ini. Intinya kan ada sedikit motivasi kan. Semalam saya sama tim saya, wah aku saya motivasi, saya tidak termotivasi. Gara-gara ada masalah itu. Tapi mau nggak mau kita harus jalan, kita harus jalan. Soalnya kita pernah menghadapi masa-masa sulit ini. Aku yakin kita akan melalui ini lagi dengan jauh lebih baik. Intinya percayalah. Ini 2021. Next. Tim target mentor. Kuncinya ada 3. Di awal ketika kalian membuat bisnis apapun, usaha apapun, cari tim atau teman yang bisa diajak bekerja sama dan tidak fokus pada merisasi. Udah intinya dari awal jangan berharap uang dulu, kerjakan sebaik mungkin. Ketika kalian melakukan lebih dari apa yang kalian dapatkan, suatu saat kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang kalian kerjakan. Jadi sekarang kalian ada yang sudah bekerja? Nyet apa? Apa? Pabrik kayu di Tuberjo. Samberjo. Banyak nih. Perangkat desa tambah Samberjo. Oh ya bisa. Tapi lah perangkat desa ini itu aneh ya, gak mungkin diangkat jadi kepala desa kan. Aneh. Di swasta. Kalau aja udah misalnya kegiatan sehari-hari apa? Enggak kerjanya jadinya apa? Kerjanya apa? Ngapain? Apa yang dilakukan? Ya, Packing. Oke, pasti ada mandornya kan? Ya. Oke. Ketika yang kalimat saja
mengerjakan sesuatu lebih apa yang sampai dibayar. Suatu saat kalian akan dibayar lebih dari apa yang sampai kerjakan. Mandor itu mungkin dulu juga posisinya di situ. Ketika dia sudah menguasai, wah itu wis kerjaannya gak tahu lah, iso ngatur kanjanya, otomatis kan atasan tuh apa melihat kalian ya, otomatis dia angkat sebagai mandor itu. Dan mandor kerjanya enak dan bayarannya banyak. Saya apa namanya mengalami seperti itu pola di perusahaan itu. Ketika kalian benar-benar rajin, gak tahu telat, garapan api terus mau memuaskan pelanggan, itu kalian akan diangkat. Soalnya kan kalian mau mengerjakan sesuatu lebih apa yang diperintahkan. Potensi ada ini, akhirnya suruh itu. Pola dimanapun kayak pekerjaan jangkauan seperti itu sih menurutku. Energi di alam usaha itu mimpi. Start, bayangkan, visualisasikan sampai 5 tahun ke depan usahamu akan seperti apa? Yakini, mimpi dulu. Seperti yang saya lakukan tadi 2019 di papan tulis tadi kan saya tulis ini. Aku nggak ngerti jalannya seperti apa. Tapi kita akan menemukan apa-apa yang kita cari. Pasti itu. Mimpi, tulis, target, bayangkan, visualisasikan. Tahu Disneyland ya? Tahu ya? Tahu pemiliknya Walt Disney? Anggap aja itu ya, tahu ya, pemilik Disneyland. Jadi saat Disneyland dibuka, diresmikan, itu Walt Disney sudah meninggal. Saat wawancara, saya pernah baca, saat wawancara istrinya diwawancarai sama seorang jurnalis itu. Kasihan dia Walt Disney saat Disneyland sudah sudah berdiri, dia tidak bisa merasakannya di Disneyland. Tapi dibantah sama istrinya gimana? Enggak gitu, sampai salah. Intinya bahwa sebelum Disneyland jadi didirikan resmi, Walt Disney sudah membayangkan itu semua di pikirannya, sudah memvisualisasikan apa yang ada sekarang itu di pikirannya sudah sejak lama. Jadi Disneyland Walt Disney sudah sejak lama itu. Dari pola situ kan kita bisa tahu ya polanya seperti apa. Yakini dulu apa yang kalian mimpikan itu. Wong mimpi gratis. Masa kita mimpi wedi wong gratis wedi. Apalagi kita meraih mimpi itu lebih sulit. Cari metode dan benchmark yang jelas dan tertentu. Yang saya lakukan di Pemkotar adalah sekarang followers Instagramnya 21.600. Itu yang benchmark yang jelas ya. Jadi benchmark itu saat saya followernya 2.000, saya melihat kompetitor mana yang followernya di atas saya yang 3.000, 4.000. Saya fokus di situ. Saya akan melakukan sesuatu apapun untuk membabat kompetitor itu. Dan perlahan-lahan, ketika yang 4.000 udah terdahului, udah naik lagi. Komputer mana yang 6.000, 10.000, 12.000, dan sekarang sepertinya sudah habis. Itu benchmark. Benchmark itu adalah patokan. Kamu pengen membabat yang mana sih? Tapi nggak beli followers lah ya. Nah, sekarang kan banyak yang instan. Bukan itu caranya. Nah, kita nikmati proses-proses itu. Next. Nah, thing to remember. Semua orang bisa berkembang saat mereka berada di lingkungan dan komunitas yang tepat. Kalau belum punya modal, kuatkan semangat dan mimpi. Udah gitu aja. Itu yang saya lakukan. Jadi ada namanya lagu apa ya? Guster kalau ya. Kaping telu wong kang soleh kumpul. Tahu ya? Lagu itu tahu ya? Itu maksudnya apa? Ketika kamu ingin soleh, ya kumpulnya orang soleh. Ketika kamu teman-teman kalian itu adalah penjual minyak wangi, kalian akan itu nggak katutan wangi nggak? Katutan kan, meskipun kalian nggak 100%. Ketika teman-teman kalian pandai besi, kalian akan bau besi. Jadi cari lingkungan yang benar-benar tepat.
untuk pertumbuhan teman-teman sekalian. Next. Oh iya, terima kasih. Jadi setelah ini silakan ada tanya jawab. Intinya maaf ada salah-salah kata. Saya segera sharing ya teman-teman. Jadi silakan tanya jawab. Terus puas lah. Intinya apapun tentang pengalaman saya. Terima kasih. Rista. Ya, terima kasih Mas Tio. Kita membuka sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, bebas ya nih Mas Tio. Terserah apa yang ditanyakan. Boleh dipikir dulu, saya benaknya ini. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Angkat kaki ya, angkat tangan. Oh iya, silakan istri saya. Selamat malam, saya Linda dari sini. Saya mau tanya, itu kan di bisnis wedding fotografi kan selalu ada pembagian tugas-tugasnya. Nah, itu gimana cara Mas Tio itu kayak membagi-bagi itu? Maksudnya dalam satu hari katanya ada 5 job dengan deadline nanti hasilnya atau gimana, itu gimana cara memanajemennya? Terima kasih. Oke, yang mungkin ditanyakan Mbak Linda ya adalah quality control. Nah, jadi teman-teman di Webcontent itu adalah wedding kan adalah apa ya, momen yang berulang menurut kita. Kalau Mbak mungkin di sini mengalami wedding satu kali satu seumur hidup gitu. Kalau kita sudah bahkan tahun 2020 itu ada 220 klien. Itu foto-foto yang berulang. Yang menurut kita berulang, tapi menurut klien itu baru gitu. Itu salah satu kemudahan di wedding fotografi. Jadi belajarnya itu menurut kita itu mudah. Soalnya kan di satu job kita pasti ada project manager. Dan dulu saya project manajernya. Jadi foto harus gini. Jadi menguasai lapangan. Setelah itu saya belajar di si Zainun ini. Zainun adalah fotografer utama saya di Webcontent sekarang. Dan saya hampir tidak pernah megang job kalau benar-benar nggak full 4 atau 5. Jadi sudah dari berapa 2-3 tahun dia sudah tahu sudut pandangnya seperti apa, yang harus dipelajari itu tokoh-tokoh mana yang harus ditiru. Tinggal komunikasi kita terhadap si klien. Komunikasi enak, mudah diarahkan. Itu adalah poin plus. Jadi di sini bukan cuma wedding skill wedding fotografi aja, tapi skill komunikasi juga sangat berpengaruh di situ. Jadi gimana ya? Untuk melimpahkan itu ya by firasat. Kalau saya ya, anak ini sudah beberapa kali tak lepas untuk fotoin klien sendiri. Saya tak pantau ya Pak pas saat job itu ya. Saya job sama ini misalnya. Ayo coba foto ini coba. Kalau dia beberapa kali sudah bisa, saya pantau, udah itu saya yakin, saya melepas itu. Jadi di Webcontent itu ada 4 yang kebetulan orangnya itu mau belajar semua. Jadi ketika saya merekrut tim, saya lebih memilih orang yang attitude-nya baik daripada skill-nya baik. Ketika pertama attitude-nya baik, meskipun dia nggak bisa, dia akan bisa Pak. Tapi benar-benar by waktu ya, benar-benar diajarin. Intinya attitude baik sama mau belajar. Kan banyak sekarang orang yang bisa tapi merasa pintar, itu bahaya. Itu akan jadi toksik di tim. Jadi saya benar-benar menseleksi. Ketika tim saya nggak bertemu, ya nggak saya lepaskan. Berarti untuk sampai sekarang keputusan masih di saya. Mereka itu bisa handle job nggak sih? Dan untuk editing dan lain-lain itu prosesnya dari satu di kantor.
Di kantor saya sudah ada 9-11 orang sama saya sama istri. Jadi setiap hari ada apa namanya yang bekerja di Pemkot. Meskipun ini kalau bulan Jawa ini bulan Solo nggak ada wedding ya, itu mereka mengerjakan weddingnya sebelumnya belum selesai. Jadi untuk udah ada standarnya, patokannya warna yang bagus seperti ini loh, foto yang bagus seperti ini loh. Tapi di sisi lain ketika mereka bisa foto bagus, saya perintahkan untuk explore apapun yang ada di sana yang di luar di luar apa yang kita bayangkan, capture. Soalnya kan momen kan berbeda-beda. Setiap orang tuh momennya beda. Ada yang nangis, ada yang enggak. Ternyata ada yang bulenya, ibunya yang nangis. Di Pemkot itu harus siap. Intinya ini wedding ya. Harus siap melihat satu persatu ekspresinya gimana. Kalau ada yang nangis dikit, udah kita bilang cepet. Soalnya itu yang mahal dari sebuah wedding. Itu momen kita yang benar-benar kita taruhkan. Jawab baik, ada lagi? Monggo. Ada lagi teman-teman? Masih mungkin nanti udahnya belum lagi. Ada lagi? Oh ya, Mbak Anggi Damilia ini dari Pare Mas. Terima kasih sudah dikenalkan. Pertanyaannya tadi kan Mas Tio itu kan ngasih tahu kita kalau misalnya kita harus punya target untuk di balap gitu kan. Misalnya ada yang dia followersnya 3.000, aku harus bisa nih di atas dia, ini harus bisa di atas dia. Teknis konkretnya gimana sih kok bisa sampai begitu gitu? Satu, dan teknis konkretnya juga Mas Tio tiba-tiba bisa langsung terkenal gitu loh, kayak di Pare itu ya kalau wedding foto harus gitu tuh apa selain gimana selain tadi bangun relasi, karena kan bangun relasi kan luas ya, nggak cuma di Pare aja gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini aja gimana? Terus yang berikutnya pertanyaannya, gimana sih sampean itu mengemban tim terus bisa mempercayai tim itu dan padahal bisa seperti teman tapi dipercaya tapi akrab gitu, gimana ya? Paham nggak sih mas maksud aku? Ya maaf ya mas, gitu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Arisa. Yang pertama, gimana langkah konkret kita menyikat benchmark tadi, membalap yang di segi followers. Jadi di Instagram, khususnya di Instagram yang terlihat ya, di Instagram itu ada ilmunya sendiri. Instagram marketing, kayak manage optimasi Instagram seperti apa. Jadi di Instagram itu intinya sampai coba posting 3 foto. Saya wedding ya, saya posting beberapa tipe foto wedding yang berbeda, di dekorasi, di tempat-tempat minimalis tembok, sama yang di misal ada dedaunan. Ini contoh aja. Jadi dari 3 itu saya tahu follower saya itu suka yang mana paling banyak. Dilihat dari like, dari menyimpan berapa. Nah dari situ dan beberapa kali, misal itu 1, tak coba lagi ternyata kesimpulannya adalah orang tuh suka yang foto yang dekorasi misalnya. Itu saya keep. Jadi market saya di Instagram, follower saya itu suka yang foto-foto si dekor. Soalnya kan like-nya banyak tuh sama penyimpanannya. Dan di Instagram itu algoritmanya itu ketika kalian nge-post satu foto itu selama 30 menit atau berapa itu ya lupa. Itu berapa orang yang nge-like foto kalian. Ketika like-nya banyak, engagement-nya banyak, itu sama Instagram akan dimasukkan ke beranda explore. Algoritmanya seperti itu. Jadi ketika masuk beranda explore itu jangkauannya, rate-nya itu lebih banyak. Dari situ follower naik, kok bagus ya di follow gitu. Sama itu menjawab yang kedua juga, yang gimana caranya terkenal satu. Terima kasih loh ya, saya nggak tahu ternyata terkenal juga. Terima kasih infonya. Jadi
cari relasi kayak itu Farida tadi, vendor foto, vendor wedding organizer terbesar siapa di Kediri, dekorasi terbesar siapa di Kediri, sama makeup artist siapa yang terbesar di Kediri. Target mereka gimana caranya kita masuk ke jadi satu job dengan mereka. Nah, ketika nggak sengaja kan klien random ya, ambilnya foto dari sini, makeupnya ini itu. Gak cuma yang besar saja sih. Setiap kali kita job itu pasti kita bikin instastory yang foto yang bagus, kita tag ke Instagram vendor-vendor yang terlibat lagi, otomatis kan di repost. Dan follower mereka, market mereka sama dengan kita. Ketika mereka menganggap foto kita bagus dan apik sekali, siapa sih ini fotonya apik, dikliklah sama mereka, akhirnya follow. Itu adalah teknis-teknis yang saya lakukan 3 tahun ini untuk membabat semua kompetitor. Dan sayang sekali teman-teman semua kompetitor di Kediri itu nggak melakukan itu semua gitu. Jadi kunci dari kesuksesan adalah lakukan apa yang tidak dilakukan kompetitor. Itu poinnya. Apapun yang kalian lakukan harus arahnya ke perkembangan bisnis. Sama lagi di caption. Di caption itu ditulis aja dekornya siapa. Itu di Pemda sekarang masih seperti itu. Sama kita cepat pelayanannya. 1 hari bahkan paling cepat itu pagi, misal pagi pemberkatan, siang resepsi, itu jam 2, jam 3 udah selesai. Kita pulang editing sneak peek foto yang buat uploadan Instagram itu malam jam 7 pernah kita sudah selesai. 50 foto sampai 100 foto dari ribuan foto yang kita ambil. Itu kan orang senang. Dari orang senang itu dia akan mempromosikannya ke temannya lagi. Dan juga saya kasih ke vendor-vendor yang terlibat nyong. Dari situ mereka akan mengupload foto-foto yang didapatkan dari saya. Dan di situ ada pasti ada tulisannya paid potret. Itu salah satu marketing yang sangat gratis yang bisa kita lakukan. Hasilnya itu sekarang saya rasakan. Dan sekarang hampir semua, tapi nggak semua ya, hampir semua kompetitor melakukan hal tersebut. Ada lagi yang tadi tim. Nah, tim itu saya intinya gini. Saya selalu briefing ke tim saya sama Inun sama teman-teman itu. Aku pengen aku nggak sekedar sugih, tapi gimana caranya aku bisa mensugihkan. Jadi nggak sekedar sejahtera, tapi mensejahterakan. Itu mindset saya. Jadi tim saya itu tak briefing aku di sini nggak kerjain kamu, tapi benar-benar kamu kerja itu. Zainun itu awal itu kerja di Polres sama saya, di Polres jadi 800 ya nanti. Itu saya tawari, aku ngomong gini sama ibu, ayo ikut aku, bantu aku nggak bisa menawarkan kamu gaji yang besar, tapi potensinya ada. Aku komunikasinya seperti itu. Dan dia pertimbangan, akhirnya dia memutuskan ikut saya. Hanya dia itu mau mengejar potensi itu. Dan 2020 awal pandemi itu dia gajinya udah naik 1 juta gaji pokok. Ini saya belum ngomong setiap job tuh dia di lapangan kan, itu belum ngomong sama fee itu. Dulu berapa? 30.000, 40.000 ya per job. Jadi gaji 500.000 sama per job 30 sampai 50.000. Di awal pandemi dia itu 1 juta gaji pokok per bulan, langsung belah-belah gaji. Nah, di situ gara-gara pandemi saya potong kemarin, ada masalah kan, potong daripada saya sama tim ada berapa? 5 kalau nggak ada. Aku nggak mungkin mencat kalian, soalnya kan sama-sama butuh uang kan. Tapi nggak mungkin aku tetap gaji kalian dengan kondisi seperti ini, nggak ada job. Akhirnya win-win solusinya adalah masa kerja dipotong separuh, gaji separuh. Akhirnya itu adil menurut saya. Akhirnya mereka semua setuju. Dari situ sampai sekarang Inun masih terpotong ya, kerja 3 hari gaji pokok 500.000. Tapi sekarang per job dia sudah handle yang 1 job dia megang 400.000 sampai 450.
Jadi itu per bulan udah sampai 5 sampai 4,5 sampai 5 juta hampir setiap bulan. Intinya saya benar ini ada potensi loh. Dan menurut saya DKI kita itu masih benar-benar kita itu masih pendatang baru dan kita belum masuk market-market yang jauh lebih besar, Jawa Timur areanya. Itu yang kita kejar sekarang. Jadi gimana caranya kita benar-benar tim dapat uang yang worth it, yang layak. Saya dapat, semua dapat, nggak ada sejalan di situ. Untuk gimana caranya merasa seperti teman, ya kita selalu gitu, selalu kita jadikan culture. Jadi ya wes lah, kerja, konco. Ketika pas guyon, kayak sandbar kayak tadi yang diperlihatkan tadi, nugget baru, ya wes jadi sama aja. Saya mengambil diri saya sebagai leadership, sama bos itu berbeda. Kalau Mbak mau mendalam itu perlakuan leadership sama bos itu beda. Kalau bos itu ada yang di meme itu kan naik kereta kuda sing dengar anak buah. Ayo bos betul itu. Tapi lah leadership udah dengar dia ayo disuruh bareng-bareng. Ini ketika ada masalah ayo diselesaikan bareng gitu. Saya selalu menganggap mereka seperti itu. Jadi teman. Jadi nggak ada mereka pun saya kesusahan. Nggak ada saya, mereka juga bingung mau siapa. Jadi sama-sama membutuhkan. Ya dibangun kesadaran seperti itu terhadap tim. Jadi kita enak kerjanya. Kalau nggak kerja ya wes lawan gue, kerjanya nggak kayak ya orang. Itu sih yang saya lakukan sejauh ini. Mungkin menjawab, mungkin ada tambahan lagi. Ada lagi. Kita acaranya sampai jam 12 loh ya. Harus banyak ini tangannya. Ada? Belak-belakan loh, ini sudah terbuka mulai gaji, istri, enggak ada. Ada lagi? Saya boleh tanya Mas, kan di timnya Potret itu ada banyak orang. Nah itu pembagian timnya itu apa saja, terus tugasnya itu apa saja, adakah yang pergi ke dukun atau enggak, seperti itu ya. Terima kasih Mas Wajar. Terima kasih. Jadi memang ada job desk ya. Kita bisa itu gara-gara doa dan dukun. Jadi di PPT ada fotografer, videografer, ada leader fotografer, leader videografer, ada juga editor yang warna untuk color grading, ada juga yang bikin nge-layout album. Itu juga ada yang sekarang megang story PPT itu ada sendiri, story Instagram itu ada jobnya sendiri. Untuk yang posting sejauh ini masih saya. Apalagi ya, sama admin yang selagi di admin saya itu masih melek, itu selalu balas jam 12 pun nggak masalah. Karena klien itu maunya cepat, moodnya akan hilang ketika mereka nggak dibalas 1 jam. Itu prinsip kita. Jadi ada beberapa tetapi apalagi dulu. Untuk manajemen keuangan dan lain-lain sekarang gara-gara kemarin 15 Juni yang saya tampilkan tim saya belajar itu, kita lagi memperbaiki manajemen untuk kita benar-benar maju di pasar yang lebih kompetisi, yang lebih berat lah. Saya punya keyakinan ketika saya dengan manajemen yang sekarang, saya belum bisa masuk ke pasar-pasar marketnya Jawa Timur Indonesia. Itu kesadaran saya sehingga saya memberangkatkan tim saya sekolah di Malang kemarin. Nah, di situ ada pertanyaan lagi nih. Kan kemarin menyekolahkan tim saya 5 orang 10 juta itu berangkat di pelatihan tersebut, belum akomodasinya. Ada yang pernah saya tanya saya, Mas, misalnya tim sampai pinter terus buka DOD, kan pertanyaan mana kan pasti kan? Iya, kita akan kolaborasi. Meskipun berat ya, saya mengambil berat.
Pertama gini, ketika timnya sampean pinter terus bukan dia, yang pinter nutupi. Terus pertanyaan dibalik, dia goblok terus panggah nyusahnya kan. Mending pinter ada kemungkinan dia bisa buka sendiri atau dia bertahan. Nah, caraku untuk memanage mereka ya dengan itu tadi. Kita sama, kita punya target yang besar. Ketika kalian buka sendiri, mereka itu tahu kesulitannya menjadi vendor itu gimana, itu tahu. Nah, di PEH ini ada perahu yang besar. Ayo kita kembali bersama, kita dapat bersama di sini di perahu ini. Saya selalu briefing sama ilmu sama tim saya jadi. Ketika kamu di sini nggak untuk terus pergi. Setiap evaluasi awal bulan, besok kita evaluasi awal bulan. Selalu ada evaluasi awal bulan. Terus selalu saya bilang, ketika kalian kerja nggak seneng, mentua. Dan nyapa kok kerja nggak seneng, malah ke pressure, malah itu kan bikin stres. Itu selalu saya bilang, tanya tim saya itu pasti tahu saya seperti apa. Itu saya memanage mereka. Itu gara-gara memang seperti itu gitu. Gak ada yang ditutup-tutupi. Itu yang saya lakukan. Sama ini apa sih? Apa? Tugasnya ya tadi jobnya masing-masing. Ada misalnya fotografer yaitu memperbaiki taste. Seperti apa trennya wedding sekarang seperti apa, ini diikuti terus. Sama instastory kan seringkali ada momen apa nih kayak yang viral di jagat maya itu apa, misalnya kritik apapun, kita plesetkan ke sambungnya ke wedding itu aja. Terus untuk editing foto, kalau wedding itu ya editing beberapa ada misal satu wedding ada 1000 sampai 2000 foto. Ini dipilih mana yang bagus untuk dicetak, lalu diedit kalau untuk layouting itu ya ada album bagus magazine itu ya, itu di layout sama tim desain grafik. Kayak ada prepare wedding expo yang ada di Kediri besok Agustus kalau jadi, itu dia yang punya job desk untuk gimana promosi wedding expo. Ada beberapa poster yang akan ditampilkan di sana. Itu sih sejauh ini untuk finance masih saya sendiri, dan PR saya juga untuk membagi gimana caranya kita menjadi perusahaan yang besar. Itu. Ada lagi ngomong. Oke, terima kasih Mas Tio. Mungkin satu lagi ada yang bertanya. Cukup, pas, sudah cukup jelas ya. Oke, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Saya secara pribadi dan juga gereja mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya dan ilmunya Mas Tio ya. Kita beri aplaus untuk yang kita lakukan. Semoga semakin lancar, sukses, dan semakin sejahtera dan menyejahterakan. Amin. Oke, kita tutup acara kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk acara kami pada hari ini. Kami boleh belajar bersama tentang wedding fotografi. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk belajar dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara kami Mas Tio ini di dalam setiap usahanya. Kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir di sini. Kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati kami. Jikalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, dan juga kami akan menerima berkat dari Tuhan yang berupa makanan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan supaya membuat kesehatan di dalam tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.